Anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPN 4 Cikarang Timur, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan Bapak dan Ibu PKS SMPN 4 Cikarang Timur, yang saya hormati Ibu Neng Mariama SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 9 sekaligus narasumber workshop pada hari ini, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf PU yang insya Allah berbahagia ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara workshop ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni pembukaan, sambutan kepala sekolah, kemudian penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah, kemudian umpan balik konstruktif, dan yang terakhir adalah doa. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat kepada acara selanjutnya, yakni sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah kepada Bapak Imam SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan menyadari bahwa segala sesuatu adalah pemberian dari Allah. Berselawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf TU, yang saya hormati para PKS SMP Negeri 4 Cikarang Timur, dan yang saya hormati Bu Neng Mariama selaku calon guru penggerak sebagai pemateri. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di sini. Saya mewakili kepala sekolah dan sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum ingin menyampaikan bahwa kumpulnya di sini yaitu kita mengikuti agenda kegiatan guru penggerak atau calon guru penggerak, di mana di sekolah kita yaitu terdapat wakil calon guru penggerak yaitu Bu Neng Mariamah SPD. Dan pada hari ini Bu Neng sebagai calon guru penggerak melakukan berbagai macam kegiatan workshop, dan ini merupakan workshop yang kedua, yaitu workshop guru berbagi ilmu dengan tema diseminasi budaya positif, ya. Artinya ini adalah salah satu program, ya, yang ada di dalam persiapan atau materi dalam calon guru penggerak di pendidikan. Mudah-mudahan pada Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, dan ayo kita dukung dan kita bantu bersama rekan kita supaya bisa mengikuti atau lulus guru penggerak ini dengan baik.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu workshop dengan tema Diseminasi Budaya Positif yang akan dibawakan oleh Ibu Neng Mariamah SPDI selaku pembicara. Kepada Ibu Neng Mariamah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak PKS Kurikulum, terima kasih yang berkenan hadir, Bapak PKS Humas dan Sarpras, Bapak Agus Tian Abdurrahim, terima kasih. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf TU, yang terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan saya, di mana hari ini saya akan berbagi ilmu, akan menjabarkan tentang materi yang sedang saya jalani, yaitu pendidikan calon guru penggerak, materi pada modul 1.4 ya, karena memang ini wajib ya, sebagai bukti aksi nyata saya ya, yaitu diseminasi budaya positif ya. Next. Oh ya, ini adalah saya perkenalkan ya. Ini adalah pengajar praktek saya dari SMP 4 Tambun Selatan, Ibu Sri Nur Cahyani. Kemudian juga Bapak Dida Firjiawan MPD, yaitu sebagai Bapak fasilitator saya. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman semua ya, ayo sekarang itu kan masih ada nggak Pak Agus waktu untuk mungkin nanti ada lagi kan ya? Oh gitu? Kalau bisa, ayo ikut daftar calon guru penggerak, itu sangat bagus sekali. Ya, menambah ilmu kita sebagai guru. Banyak yang saya tidak tahu, alhamdulillah jadi tahu gitu ya. Bapak Ibu punten, ya saya berdiri di sini bukan saya sok pintar ya, aduh sebenarnya saya tahu betul ya. Ada yang jauh lebih pintar, lebih hebat nih ibu bapak ibu di depan saya ya. Cuman karena saya yang memang calon guru penggeraknya, jadi memang saya yang wajib untuk berbicara sebagai menjalankan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ya, saya saran sekali lagi, pokoknya bagus banget ya untuk kita sebagai guru menambah ilmu, wawasan. Karena setelah saya jalani hampir 3 bulan, aduh banyak banget orang-orang yang hebat di luar sana loh. Ya, saya tuh merasa seperti ya kurang ilmu gitu ya. Jadi kenal sama teman-teman yang hebat. Next, ya, ini adalah isi presentasi kita ya, yaitu pertama bawaan tadi, kemudian sambutan diwakili oleh Bapak Wakasek, kemudian penyampaian materi yang saya dan nanti ada pembaliknya. Yang penutup nanti akan ditutup doa oleh Pak Sony. Next. Nah, ini pembahasan yang saya sampaikan tentang modul 1.0 itu isinya 1 disiplin positif. 2 motivasi perilaku manusia, 3 hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian 4 keyakinan kelas, 5 kebutuhan
ya. Nah, ini pendahuluannya. Budaya positif itu apa sih ya? Yaitu keyakinan dan solusi yang disepakati ya, yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu tertentu. Yaitu, jadi kalau budaya positif itu adalah satu kebiasaan positif yang memang kebiasaan yang dilakukan setiap hari oleh warga sekolah ya. Dan kalau memang dari semua warga sekolah melakukan kegiatan positif, insya Allah dari kebiasaan itu akan menjadi karakter. Ya, dari karakter, kalau kebiasaan kami belajar positif, insya Allah nanti juga akan menghasilkan hal-hal yang positif, gitu ya. Misalkan guru-gurunya, kemudian staf TU-nya melakukan hal-hal yang baik, itu akan dilihat oleh siswa. Kemudian siswanya pun diterapkan hal-hal yang baik, insya Allah nanti karakter mereka pun akan tumbuh menjadi baik. Nah, untuk membentuk siswa memiliki karakter yang baik sehingga terciptanya budaya positif di sekolah itu memang harus kolaborasi ya, diterapkan, dijalankan bersama oleh warga sekolah, siswa dan juga berkolaborasi dengan warga masyarakat. Karena kita juga harus koordinasi dengan wali murid dan masyarakat sekitar supaya bisa diterapkannya budaya positif, sehingga akan menghasilkan siswa-siswi yang insya Allah seperti yang kita harapkan semua adalah siswa yang unggul, ya, berprestasi, berakhlak baik, ya, kemudian juga tapi juga siswa yang religius, kemudian siswa yang bisa menguasai impact, artinya pembelajaran pun disesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, ini latar belakang kita mengacu pada berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, itu bahwa pendidikannya yaitu menuntut segala kodrat pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai manusia. Bapak Ibu, di dalam diri setiap manusia atau individu ya, itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kita sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai guru ya. Kita bertugas untuk menuntun siswa-siswi kita ya, untuk mereka agar dapat menempat potensi terbaik yang ada dalam diri mereka, gitu ya. Kemudian juga supaya siswa mereka menjadi manusia yang merdeka, manusia yang memiliki nilai-nilai value di dalam diri mereka, karakter yang baik, sehingga mereka akan menemukan bakat yang mereka miliki, gitu ya. Dan kemudian mereka bisa mengekspresikan dan mengembangkannya, sehingga ketika mereka berdewasa diharapkan mereka menjadi manusia yang berguna, gitu ya. Kemudian juga manusia yang memiliki visi misi ke depan, memiliki harapan, impian, sehingga mereka mungkin ke depannya karena mereka memiliki potensi yang baik, kreativitas, ya, bakat, mereka bisa mendapatkan atau memperoleh pekerjaan yang nanti mungkin akan membuat mereka bahagia, sehingga tercapainya kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat, jadi mereka bermanfaat buat sesama, dan juga sebagai manusia mereka menjadi pribadi yang tidak merugikan orang lain. Kemudian juga tentu saja keselamatan, kebahagiaan ketiga adalah ketika kita meninggal masuk surga, karena kita menjalankan kebaikan-kebaikan selama di dunia. Next, betul. Nah, kemudian ini tujuannya yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, ya. Yaitu murid yang merdeka dan murid yang memang mereka merasa bahagia ketika di dalam berada di sekolah. Ketika pembelajaran mereka bahagia, mereka merasa bahwa mereka selama proses pembelajaran mereka tidak merasa ketakutan, mereka happy, mereka boleh mengeluarkan pendapat mereka, apa yang mereka pikirkan, dan juga mereka boleh juga memberikan masukan ataupun apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran kepada gurunya, gitu ya.
Jadi kalau terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, insya Allah murid pun akan belajarnya dengan senang hati. Insya Allah diharapkan mereka menjadi pribadi yang terus haus akan ilmu dan menemukan bakat dan kreativitas yang ada dalam diri mereka. Terbentuknya motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada dan yang lahir dari kesadaran yang tumbuh pada diri mereka sendiri, bukan karena mereka ketakutan. Misalkan mereka mau belajar karena ancam sama guru. Alangkah baiknya kalau itu lahir dari kesadaran mereka akan tanggung jawab sebagai murid bahwa memang tugas murid sekolah adalah belajar. Ada yang tidak ada guru, mereka akan belajar, gitu ya. Nah kemudian juga dengan menguatkan keyakinan kelas, ya, atau sekolah dan menumbuhkan budaya positif dengan masyarakat, dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Next batu. Di masanya yaitu tentu ya kita harus koordinasi pertama terutama saya sebagai penggerak harus koordinasi dengan kepala sekolah menyampaikan program saya gitu ya. Kemudian juga berkoordinasi dengan rekan guru yang menyampaikan kepada teman-teman. Kemudian juga melakukan diseminasi konsep budaya positif, melakukan satu berbagi ilmu, menjabarkan apa sih itu budaya positif. Ya. Kemudian menyusun keyakinan kelas. Nah ini bisa dilakukan nanti oleh Bapak Ibu Wali kelas ataupun Bapak guru mata pelajaran ketika akan memulai pembelajaran. Selain wali kelas mungkin bisa membuat keyakinan kelas dengan siswa memberikan ide-idenya. Jadi kalau keyakinan kelas itu beda dari perilaku yang baik agar mereka juga bertanggung jawab untuk melaksanakan sikap-sikap positif ya, karena mereka dilibatkan untuk memberikan pendapat menyusun keyakinan kelas. Kemudian juga hasil keyakinan kelas dibuat di kelas masing-masing. Jadi bisa dengan cara misalkan wali kelas ada kertas-kertas kecil, kemudian ada daftar besar, mereka bisa dilibatkan untuk silakan kamu menurut kamu apa nih yang harus kita sepakati di kelas ini ya misalkan tidak boleh telat masuk, nah tulis aja tempel gitu ya, tempel di nah itu salah satu contoh membuat peran untuk menentukan atau menumbuhkan kepemimpinan yang memiliki topik pelajar manusia melalui pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi di sekolah. Ya, Bapak Ibu, gimana kalau kita sekarang isi breaking dulu? Kita nyanyi bareng-bareng profil pelajar Pancasila. Ya, bisa kan? Ayo coba ya. Coba ya orang-orang yang nyanyi ya. Boleh ini boleh. Isi breaking dulu. Coba ya kita nyanyi. Ayo berdiri coba nyanyi profil pelajar Pancasila. Ya, saya berdiri. Oke, boleh. Tunggu saya emang nggak punya aplikasi TikTok. Ayo, aksi. Terpuji-puji. Woi, kita maju,
Bapak. Ini adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa diiringi hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Ya. Nah, jadi ini adalah kesadaran supaya menumbuhkan kesadaran dari diri mereka sendiri, gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa menerapkan yang positif. Gitu. Jadi anak itu dia disiplin tapi kadang pun bukan takut hukuman, gitu ya. Atau misalkan diberi sogokan, nih ya, diberi sogokan gitu, atau diancam, atau maupun diberi hadiah. Tentu saja ini akan memberikan dampak negatif, dampak buruk ya. Kalau ini diterapkan kepada siswa agar siswa bisa mengikuti ya disiplin positif di sekolah. Kalau memang dengan ini atau dengan ancaman, dengan sogokan atau gimana. Next, kemudian bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah? Ya, yaitu dengan buat aturan dan kesepakatan bersama. Ya, jadi Bapak Ibu bisa berikan siswa berikan pendapat mereka bisa mengeluarkan pendapatnya, idenya pembelajaran yang menyenangkan seperti apa yang mereka inginkan. Ya. Dan memang kan sekarang kita apalagi sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Kita melakukan tindakan, ucapan, perkataan yang bijak, ya. Supaya tidak ada yang merasa tersakiti atau dirugikan. Apalagi sebagai guru kadang-kadang dilema ya. Kita pura salah, lembek salah, gitu ya. Gitu ya. Kemudian berikan pujian itu ke siswa yang misalkan kelas ada yang mau menjawab pertanyaan kita luar biasa. Walaupun misalkan jawabannya kurang tepat, tapi kita nggak boleh itu kurang tepat. Terima kasih, luar biasa, kamu hebat. Nah, kadang-kadang dari kata-kata itu bisa memberikan motivasi mereka supaya mereka tidak takut lagi untuk memberikan pendapat mereka. Kemudian juga menjalin komunikasi yang baik, ya. Kemudian juga jadi contoh yang baik. Bapak Ibu, kita tuh guru ya, mohon maaf, mungkin ini saya. Ya. Kadang-kadang kita kan suka sering marah-marah, gitu ya. Kadang-kadang kita pun tidak konsisten antara ucapan kita dan perbuatan kita. Kita bisa banget nyalahin murid, tapi tidak terkaca pada diri kita sendiri, gitu ya. Padahal sebenarnya murid pun kalau misalkan mau sorok itu mereka masih bisa aja mengkritik kita. Seperti kemarin, contoh kasih saya waktu itu belum makan, saya haus. Kalau lapar banget enggak, cuma saya haus 3 jam di kelas yang tidak ada kipasnya, saya haus, saya mesti es gitu ya. Terus ketika saya minum, murid, bu enak gitu ya. Mereka mau gitu. Cuma saya nggak mungkin juga saya nyuruh mereka minum juga kan gitu. Oh ya saya salah. Tapi saya tidak boleh melakukan itu lagi gitu ya. Walaupun saya seorang guru, saya nggak boleh kayak gitu. Karena murid juga sebenarnya sama nggak ikut minum gitu ya. Karena kita tidak menerapkan jangan makan minum di kelas kita pun jangan seperti itu. Next satu. Nah ini cara membuat kegiatan kelas. Kegiatan kelas itu bisa dibuat oleh wali kelas dengan melibatkannya. Kalau kegiatan kelas itu dari pendapat murid-murid, gitu ya. Silakan nih kamu kita buat kegiatan kelas apa? Silakan beri pendapatnya, gitu ya. Nah kemudian nanti dibuat di dari karton atau dari membuat dengan kanva yang bergantung. Ya nanti ditempel. Ketika murid melakukan satu kesalahan melanggar, kita bisa ingatkan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Coba baca. Ya, nomor berapa yang kamu melanggar? Ya, kemudian merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Ini adalah posisi kontrol. Ini kadang-kadang sering kita lakukan, kita bisa melakukannya. Pertama ada sebagai penghukum. Guru kadang-kadang merasa berhak untuk menghukum siswa, gitu ya. Contoh misalkan kalimatnya, kamu salah kamu, itu bahasa sudah mereka judge bahwa dia salah, gitu ya. Itu sebenarnya membuat siswa dendam, mungkin sakit hati, mungkin di depan kita sendiri, tapi di belakang mereka merasa dipermalukan atau mereka merasa dijudge menjadi orang yang bersalah, gitu ya. Nah, sebisa mungkin di mana guru
menyesuaikan kalimat atau kata-kata tidak dengan menjudge murid terlebih. Mereka bisa dipanggil ke satu ruangan yang sepi, gitu ya, ditanyakan baik-baik, gitu. Nah nanti juga ada videonya Bu, saya kebetulan sudah membuat video bersama Rina dan juga Elisa ya, tentang bagaimana cara mengatasi siswa yang melanggar keyakinan kelas atau yang melanggar aturan. Dua, murid membuat rasa bersalah. Kamu ini bisa kalimat ini ya. Kamu ini udah bilang berkali-kali ya. Kamu begitu lagi gitu ya. Nah itu membuat murid mungkin dalam hati mereka menjadi merasa orang yang berguna atau salah mulu gitu kan ya. Sebisa mungkin itu seperti tadi panggil mereka secara individu, kemudian menggunakan dengan bahasa yang kalian dari apa, kenapa kamu terlambat, mungkin dengan bahasa yang lebih untuk tidak menjudge sesuatu. Tiga, guru posisi kontrol sebagai teman. Mungkin dari bahasa ya. Kamu ini gimana sih? Nanti kan ibu disalahkan sama kepala sekolah. Kamu tuh melakukan dulu. Ayolah tolong jangan ini lagi demi ibu. Nah itu kan posisinya guru menyamakan seperti teman. Sebenarnya itu juga kurang baik ya. Karena nanti biasanya murid akan merasa dekat bahkan melunjak. Jadi kalau misalnya murid yang terlalu dekat dengan guru, dalam arti kata gurunya yang enak ibu itu mah pada marah-marah atau ibu itu udah gini atau yang dalam ketika berbicara seperti ingin posisi teman, tentu itu juga kurang bagus. Jadi murid itu mereka jadi merasa dekat, terus mereka melunjak gitu ya, atau kata-katanya kurang sopan. Gitu. Kemudian juga pemantau ya. Misalkan siswa yang telat itu kamu harus dihukum. Buat misalkan tulis surat Al-Qaeda, kamu nggak boleh istirahat, kamu ini aja di kelas. Nah itu si guru memantau. Nah itu posisi guru sebagai pemantau. Nah kemudian juga sebagai manajer. Sebagai manajer itu ketika siswa salah, kemudian di-judge, kemudian juga berikan hukuman yang berat gitu ya. Kemudian juga pokoknya sebagai manajer itu yang mengatur gitu ya, begini begitu, kemudian juga beri hukuman juga. Nah sebenarnya di sini memang sih kita sebagai guru ada dampak positif negatifnya ya. Walaupun kalau dilihat dari kondisi sekolah kita, ini negatif juga sebenarnya. Siswa sekarang itu kan kita kerasa lah, tapi kalau lebih juga di kadang mereka ngelunjak juga, tapi mungkin bagaimana supaya kita lebih cerdas menyikapi menghadapi siswa yang bermasalah dengan mungkin dari bahasanya dulu, bahasanya yang dari awal dulu, misalkan memvalidasi masalah, dilihat latar belakangnya dulu, kemudian siswa kemudian ditanya kenapa alasannya, atau kenapa dia berbuat kesalahan gitu ya. Kemudian juga apakah perbuatan itu salah supaya mereka mereka salah, mereka tidak akan mengulangi lagi, dan juga berikan kepada mereka pendapat bagaimana supaya solusi supaya kamu tidak mengulangi itu lagi. Mungkin dengan lebih mengajak kepada dari hati ke hati, ya, dari hati ke hati posisi kita sebagai orang tua gitu ya, bahasanya gitu. Tidak keyakinan kelas, kesepakatan kelas yaitu contohnya datang tepat waktu ya, melakukan tiket kelas gitu. Ini dari pendapat siswa ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Bapak Ibu berdoa sangat penting sekali ya. Diharapkan kalau memang kita mau menerapkan kata yang baik, siswa itu ketika kita awal belajar, kita sedikit mereka doa, atau ketika kita berada di akhir jam ya, yang terakhir kita pun sedikit mereka doa gitu ya, supaya mereka doa itu tidak boleh bercanda gitu ya. Kadang-kadang seperti saya alami sendiri, mereka berdoa, ada yang ngobrol, ada yang berdoanya tidak dengan hikmat. Maka saya sangat berdoa harus dengan hikmat. Saya tidak akan pulang kalau tidak
dengan posisi sikap yang benar. Berarti itu boleh mana, gitu ya. Harus ketika berdoa posisi atau ya posisi tubuh kita harus benar-benar serius karena kita minta bantuan. Kelima, bersikap sopan dan rasa hormat kepada semua orang. Keenam, berpakaian rapi. Kemudian 7, menjaga kebersihan, dan 8, mendengarkan guru ketika saat ini sedang menjelaskan materi. Ini adalah contoh yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bisa kita buat di kelas atau sebelum pembelajaran. Next button. Kebutuhan dasar manusia ya. Pertama adalah bertahan hidup. Ya, manusia itu kan beda latar belakangnya ya, latar belakang background dari keluarganya gitu ya. Ada yang dari ekonomi yang memang berada, ada yang sedang, ada yang kurang, pasti itu juga akan mempengaruhi karakter mereka gitu ya, mempengaruhi psikologis mereka juga akan jadi pribadi yang berbeda juga dilihat dari latar belakang yang berasal dari dengan tingkat ekonomi seperti apa ya, itu juga akan membentuk pribadi mereka jadi berbeda. Kemudian kasih sayang dan rasa yaitu kebutuhan yang diterima. Jadi mari kita coba untuk ketika pembelajaran bicara kita berikan sentuhan kasih sayang, bahasanya ada sentuhan kasih sayangnya, dan juga coba biarkan mereka merasa mereka itu tidak berharga atau tidak disalahkan, merasa bersalah, dan juga dan mereka tidak diterima. Jadi motivasi mereka itu buat bisa lebih buat kita. Salah satunya mungkin kalau misalnya dari kecil misalnya berpendapat tidak didengar, jadi dia akan terbawa sampai dewasa gitu ya. Nah, sebisa mungkin mari kita belajar untuk memperbaiki bagaimana cara kita untuk beri pelayanan yang terbaik pada murid-murid, karena mereka adalah aset bangsa ini. Mereka butuh sekali tuntunan, contoh teladan yang baik dari bapak dan ibu gurunya, sebab bisa jadi siswa mengidolakan gurunya gitu ya. Jadi bisa jadi karakter guru akan mereka tiru tanpa mereka sadari gitu, bahwa mereka akan melakukan hal seperti yang dilihat kepada gurunya. Kemudian kebebasan ya, berikan siswa kebebasan berpendapat, kebebasan mereka untuk boleh juga mereka bisa mengkritik, boleh ya. Kemudian juga mereka boleh mengajukan bagaimana pembelajarannya, apakah diskusikan atau mau di luar, mau di musola atau mau silakan. Yang penting asal mereka bahagia, karena memang sudah zamannya ya murid kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya, karena pembelajaran yang pembelajaran yang berpihak pada murid menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian juga kesenangan, semua orang ingin senang, semua orang ingin bahagia ya, kebutuhan untuk merasa senang. Mari kita memperlakukan siswa-siswi kita bagaimana supaya mereka ketika belajar senang dengan pelajaran kita, senang di dalam kelas gitu ya. Karena kalau misalkan kalau siswa di dalam kelas benar-benar itu pasti akan rentan sekali siswa itu untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ya. Apalagi kemarin ada kasus ya, misalnya ya seperti itu ya. Jadi kita bapak ibu guru ataupun staf TU semua kita berperan bagaimana untuk menciptakan di sekolah sehingga insya Allah ya kalau semuanya berkoordinasi menerapkan dan menjalankan budaya positif yang baik, kebiasaan yang baik, insya Allah akan tercipta siswa-siswa yang mau berkembang insya Allah. Next button. Itu sih ya, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua murid kepada anaknya murid yang bertanggung jawab. Yang tentu saja ini sangat penting sekali komunikasi antara guru dan wali murid ya. Keduanya harus bersinergi, komunikasi untuk perkembangan putra putrinya di sekolah ya. Mudah-mudahan kalau misalkan di sekolah dinasihatkan gurunya gitu, bisa penjelasan baik. Dari pagi kan di sekolah kita tuh
datang, siswa harus salin, itu yang menerapkan 5S ya. Kemudian juga tadarusan, nah itu kan budaya positif ya, karakter yang baik diterapkan, karakter yang baik. Atau di kelas, misalkan siswa itu baca salawatan dulu atau literasi dulu 10 menit mereka untuk membaca. Nah, apalagi siswa sekarang itu malas banget baca kebanyakan. Tapi mesti kalau literasi kita juga malas ya. Tapi memang mungkin kita harus merubah mindset kita, merubah perilaku kita, walaupun tetap sama-sama murid belajar, dan juga harus belajar pada hal-hal yang next, Bob. Kita identitas salah satu segitiga restitusi itu, kalau misalkan ada bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah wajar, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Misalkan contoh begini, ada siswa yang melanggar aturan atau kayak di kelas, kita sebisa mungkin jangan dulu menjudge mereka bersalah, gitu ya. Panggil, kemudian juga menstabilkan identitas. Jadi kalau tidak perlu kita memberikan apa mungkin misalkan ya ada anak yang nggak punya motor, misalkan ya, atau mereka nggak punya sepeda, mereka nggak bisa ke sekolah, gitu. Kemudian juga sebisa mungkin jangan langsung menjudge, kok ulama itu bla 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 bla. Kemudian berikan satu, ketika mereka sudah dijelaskan, berikan satu motivasi kepada mereka. Ya sudah, sekarang tidak ada ibu memaklumi misalkan gitu ya. Kemudian kamu wajar berbuat salah, tapi asal tidak diulang-ulangi, gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang kalau memang tidak kesalahannya tidak berat, gitu ya. Mereka motivasi juga. Nah ini validasi tindakan yang salah. Jadi ketika kita memberikan mereka ajang diskusi, pastikan bahwa siswa mengakui bahwa mereka salah, gitu ya. Dan kita yang menyalahkan. Tapi ketika kita sudah diskusi mereka, oh iya bu saya salah. Validasi tindakannya. Jadi itu muncul dari diri mereka sendiri. Next button. Menanyakan keyakinan. Nah, misalkan siswa terlambat nih, ya terlambat masuk kelas atau mereka tidak mau nulis. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, berapa? Pasti siswanya, oh iya bu saya nomor 1 udah telat, misalnya gitu ya. Siswa supaya ingat bahwa mereka itu melanggar keyakinan kelas yang berapa. Next, kemudian kasus ya, oh ya ini kasus ya, nanti ada videonya. Nanti mungkin akan saya share karena kita waktu singkat ya. Maksudnya jangan lama-lama, tapi udah lama sekali. Ini validasi tindakan ya. Jadi siswa itu mengakui bahwa mereka salah dan mereka kemudian tanya kepada mereka. Nah kalau sekarang kamu terlambat ya, terus bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Jadi berikan mereka pendapat. Jangan mereka yang menentukan. Oh iya bu, nanti saya mau bangunnya akan lebih pagi, saya tidak akan tidur malam. Biasanya kan kasusnya kalau siswa yang telat datang itu karena tidurnya kemalaman, dan biarkan mereka untuk mencari solusi sendiri dari pendapat mereka supaya mereka bertanggung jawab ya dengan diri mereka. Next button. Next. Sebab ini sudah jam-jam saya lagi bumi kayaknya dia sudah ada sesuatu. Nah mencari solusi bersama ya. Siswa misalkan ya bu saya mau nanti saya tidak akan lagi saya janji. Saya sudah melanggar keadaan kelas nomor 1. Jangan. Solusinya saya nanti bu mau tidurnya jam 8 nggak kemalaman. Saya akan bangun lebih pagi. Kemudian guru juga memberikan motivasi. Iya. Kalau kamu kesiangan kan berapa grup gitu kan, yang sarapan ataupun misalkan kamu jadinya ya bisa sarapan, nggak bisa konsen, kemudian juga belum lagi kamu nanti akan ditegur oleh bapak dan ibu guru gitu ya. Nah jadi mencari solusi bersama dengan cara memberikan motivasi nasihat bahwa ya wajar manusia salah, tapi jangan ulangi lagi ya, kemudian berjanji berikan kita mengulangi. Next button. Nah ini contohnya udah ya, untuk video kan nanti aja ya, nanti saya boleh kasih. Nah ini contohnya, next button. Nah ini next. Nah ini saya koordinasi dengan Bapak Suwardi DPD. Alhamdulillah kemarin ada tamu dari provinsi Bapak Ibu ya, saya juga tidak menyangka. Dari Jawa Barat langsung ke sini untuk memeriksa administrasi saya dan juga menyaksikan visi-visi guru penggerak. Dan ini tidak semua guru penggerak
bisa didatangi oleh tim monitoring dari provinsi ya, biasanya kan kayak alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah. Jadi dapetnya aku saya ya. Kalau nggak mau saya sih kan berapa dulu juga waktu itu. Nah ini yang kedua adalah menghadap praktik setiap bulan pasti akan datang untuk memantau kegiatan saya, apa perkembangan saya sebagai calon gubernur. Kemudian juga ini dengan berbagai ceknya batu. Ya. Nah ini untuk coach. Kalau ini kok dari Bapak dari hari ini ya, Bapak mantan presiden kita. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsa, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Kepada ibu, mohon punten, bukannya saya mau mengajari ya, cuma kita baca bersama, ya. Melihat dari kondisi perkembangan zaman sekarang, kayaknya kita harus kerja keras ya untuk bagaimana kita meningkatkan pelayanan pada siswa kita, bagaimana agar siswa kita lebih berkualitas lagi, karena maju mundurnya suatu bangsa salah satunya adalah dari peranan bapak dan ibu guru. Ya, mari kita lebih pelayanan terbaik kepada mereka, dan yang lain gitu ya. Aduh, jangan sampai Indonesia itu ya mengalami hal-hal seperti yang kita tidak inginkan gitu ya. Indonesia harus maju terus ya, harus berkembang ke depannya. Nah, itu yang harus kita berikan motivasi kepada siswa kita, harus semangat belajarnya, harus punya mimpi ke depan, membangun bangsa ini menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan agamanya. Jangan sampai Indonesia 20 tahun 30 tahun tidak ada Indonesia. Jangan sampai itu. Ada kan, ada hutangnya banyak, biarin dia tergadai oleh hutang. Atau jangan sampai Bapak Ibu 20 tahun 30 tahun Islam tidak ada lagi di Indonesia ini, jangan sampai. Itu kan apa? Ada di Filipina juga sama. Filipina itu dulu bukan Islam, tapi ketika dijajah oleh Spanyol, mereka murtad, hampir 99% mereka Katolik. Nah itu tugas kita bersamanya untuk bagaimana menanamkan cinta pada bangsa ini. Mereka adalah negara kita, mereka yang nanti akan membangun bangsa ini. Kita mungkin gaji kita tidak seberapa, tapi insya Allah ya, seperti kata Kiai Mamun juga ya, anggaplah begini seperti butiran tasbih ya. Mudah-mudahan ada salah satu catatan kita itu yang nanti menarik ke tangan kita menuju surga. Insya Allah Bapak itu ya ilmu mah ya akan selalu mengalir balik. Bahkan ada guru-guru mah katanya selalu mulia terus katanya. Mudah-mudahan ilmu kita nanti bakal amal pahala kita ya, bakal untuk amal ibadah kita nanti ketika beliau berhisab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menghadiri undangan saya untuk berbagi ilmu tentang budaya positif. Mari Bapak Ibu kita terapkan karakter-karakter yang baik, teladan yang baik kepada siswa-siswi kita. Mari kita bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana menciptakan apa pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan budaya yang positif. Kita saling kerjasama ya supaya terciptanya lingkungan yang harmonis seperti misi SMP 4 Cikarang Timur. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menghadiri undangan saya untuk berbagi ilmu tentang budaya positif. Mari Bapak Ibu kita terapkan karakter-karakter yang baik, teladan yang baik kepada siswa-siswi kita. Mari kita bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana menciptakan apa pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan budaya yang positif. Kita saling kerjasama ya supaya terciptanya lingkungan yang harmonis seperti misi SMP 4 Cikarang Timur. Ya. Tugas saya sebagai CGP tentang menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf ya.
sebenarnya saya masih kuliah, masih belajar. Saya sekarang kekurangan, ya mohon gitu maaf. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Mariama yang sudah memaparkan materinya, alhamdulillah kita semua mendapatkan ilmu yang menambah wawasan dan mudah-mudahan insya Allah ilmunya bermanfaat dan bisa kita aplikasikan pada sekolah kita ini yang tercinta. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Allah. Yang selanjutnya ditutup dengan doa. Silakan kepada Bapak Soin SPDI. Baiklah, kita alhamdulillah acara telah selesai kita lalui. Mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan, apa yang menjadi keinginan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bacakan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaihi tawbatan nasuha min jami'il ma'asi wal dzunub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwal wa akhir wa sallim tabaraka wa ta'ala bil sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yafika fi majida. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi lika wa ajimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tulajin ahwal wal afat wa taqna biha ajamil hajat wa nabiya ajami sayyat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighna biha sawfa jamil hatifil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma hasil qasidi wa maqasidana fi dunya wal akhirah. Hadza du'a ma kama tanafas tajidna Allah kama tukhliful mi'ad. Rabbi ij'alni fi masala rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi la tazali fadan wa anta khairul warisin. Rabbi awjini an ashkura ma takallati anta wa walidayya wa a'mal salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak pada ibu yang sudah memaparkan materinya yang begitu sangat bagus dan baik sekali. Untuk kami semua ini merupakan ilmu yang bermanfaat ya. Karena sesuai dengan tadi Bapak pendidikan kita, yaitu bahwa marilah kita ajak anak kita untuk memahami, karena anak kita itu mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam ya. Dan juga kita harus menanamkan kepada anak-anak kita, yaitu sesuai dengan kurikulum Merdeka tentang karakter. Tidak jauh dari bahwa karakter itu adalah pendidikan akhlak barang kita, itu yang terpenting. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kepada ibu yang sudah memaparkan materinya. Kami sangat mendapatkan ilmu banyak sekali dari pemaparan materi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perilaku yang baik agar mereka juga bertanggung jawab untuk melaksanakan sikap-sikap positif ya, karena mereka dilibatkan untuk memberikan pendapat menyusun keyakinan kelas. Kemudian juga hasil keyakinan kelas dibuat di kelas masing-masing. Itu bisa dengan cara misalkan wali kelas ada kertas-kertas kecil, kemudian ada karton besar, mereka bisa dilibatkan untuk silakan kamu menurut kamu apa nih yang harus kita sepakati di kelas ini ya, misalkan tidak boleh telat masuk, nah tulis dari tempel gitu ya, tempel di nah itu salah satu contoh membuat kepada Ibu Mariama yang sudah memaparkan materinya. Alhamdulillah kita semua mendapatkan ilmu yang menambah wawasan dan mudah-mudahan insya Allah ilmunya bermanfaat dan bisa kita aplikasikan pada sekolah kita ini yang tercinta. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Allah.
Selanjutnya ditutup dengan doa. Silakan kepada Bapak Soin SPDI. Marilah kita, alhamdulillah acara telah selesai kita lalui. Mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan, apa yang menjadi keinginan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bacakan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaihi tawbatan nasuha min jami'il ma'asi wal dzunub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwal wa akhir wa sallim tabaraka wa ta'ala bil sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yafika fi majida. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li wa ajimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tulajin ahwal wal afat wa takna biha ajabil hajat wa nabiya ajami sayyat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighna biha saqayat jami'in hatifil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma hasil qasidi wa maqasidana fi dunya wal akhirah. Hadza du'a ma kama tanafasta jidna Allah kama tukhliful mi'ad. Rabbi ij'alni fi masalla rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi la tazal fadan wa anta khairul warisin. Rabbi awjini an ashkura ma takallati anta wa walidayya wa na'mal salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah limpahkan kepada bagi alam Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan sahabatnya dan keluarga semua yang biasa mendapatkan syafaatnya di jawaban Nabi Amin. Amin. Bapak, Ibu Guru dan media suara dari DPGP Provinsi Jawa Barat beserta pengajar praktik yaitu Ibu Siti Nur Cahyani yang saya hormati. Terima kasih banyak pada ibu yang sudah memaparkan materinya yang begitu sangat bagus dan baik sekali. Untuk kami semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Karena sesuai dengan tadi Bapak pendidikan kita yaitu bahwa marilah kita ajak anak-anak kita untuk memahami, karena anak kita itu mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam ya. Dan juga kita harus menanamkan kepada anak-anak kita yaitu sesuai dengan kurikulum merdeka tentang karakter. Tidak jauh dari bahwa karakter itu adalah pendidikan akhlak beranak kita, itu yang terpenting. Ya, sekali lagi terima kasih banyak pada Ibu yang sudah memaparkan materinya. Kami sangat mendapatkan ilmu banyak sekali dari pemaparan materi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Bu Neng untuk program CGP-nya. Mudah-mudahan dengan adanya program CGP ini bisa menjadi motor penggerak bagi guru-guru yang ada di SMP kita. Mari kita mendukung program CGP ini bersama-sama membangun sekolah. Mudah-mudahan Bu Neng tetap semangat untuk menjalankan pendidikan CGP-nya. Kami semua para guru-guru SMP 4 Cikarang Timur mendukung Bu Neng. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deca Ayu Caryani dari kelas 92. Menurut saya Bu Eneng itu guru yang asik, tapi dia juga tegas. Saya suka saat Bu Eneng mengajar di kelas saya karena materi yang disampaikan mudah untuk diingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnandi. Saya Ketua OSIS SMP 4 Cikarang Timur. Alhamdulillah saya ikut serta dalam kegiatan presentasi visi dan misi calon guru penggerak. Alhamdulillah Ibu Neng memaparkan visi dan misi dengan sangat jelas, detail dan mudah dipahami. Semoga Bu Neng menjadi sukses dan menjadi inspirasi calon guru penggerak di SMP 4 Cikarang Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.